Pas dia cek lagi, ada potongan kepala dan badan manusia. Bada bing, bada bu. Hai Bestiana, Besti Ancol, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel, dan hari kita akan ngomongin yang serem-serem lagi. Aku hari ini pengen ngomongin sesuatu yang bikin kita mikir ya. Aku pengen mikir bareng-bareng karena cerita hari ini tuh unsolved mysteries. Jadi belum dapat jawabannya, belum ada penutupan kasusnya sama sekali. Jadi biar nggak aku doang yang mikir ya, kita mikir sama-sama. Kalian bayangin deh, misalnya kalau kalian pacaran, terus apalagi kalian udah tunangan, terus kalian LDR. Terutama yang cewek-cewek nih. Kalian khawatirnya apa? Mungkin yang pertama, if your partner is cheating on you. Yang kedua, pasti kalian akan khawatir, is your partner okay right there? Nah, ini yang aku pengen bahas hari ini, tentang kasusnya Matthews Kawecki. Aku yakin banget aku barusan pronounce-nya salah, tapi kita akan manggil dia Matthews di sini. Tapi sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga, aku sekarang udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And now, let this book begin. Namanya adalah Matthews Kawecki. Aku mungkin akan di sini manggilnya Matt aja ya. Aku takut aku pronounce namanya ini salah. Matt adalah pria berumur 30 tahun yang sedang bekerja di Jerman. Jadi Matt ini awalnya adalah seorang pria berasal Polandia. Dia berasal dari kayak sebuah desa kecil gitu bernama Hutko. Dan semenjak dia berumur 25 tahun, dia udah kerja di Jerman, di Hanover. Dia kerja sana karena dia pengen mengikuti jejak ayahnya. Jadi ayahnya tuh kerja di Hanover juga kan, di Jerman. Dan dia, oke, aku akan kerja di Jerman juga. Aku pengen dapat uang yang banyak karena aku punya pacar di sini, aku punya tunangan di sini. Dan akhirnya dia pergilah ke Jerman, ke Hanover itu. Dia kerja di sana sebagai seorang pekerja konstruksi. Seperti yang aku ceritain barusan, Matt dia punya tunangan, tapi tunangannya nggak tinggal dari desa yang sama seperti dia. Dia bukan dari Hutko, dia berasal dari sebuah desa kecil yang bernama Lipia Gora. Tiap Matthews ini liburan, terus dia ada off day atau misalnya hari-hari besar, dia selalu pulang ke Lipia Gora untuk mengunjungi tunangannya. Nah, akhir-akhir ini nih, sebelum kejadian, mereka lagi seneng banget nih, Matt dan si tunangannya, karena tunangannya tuh hamil dan mereka nggak sabar untuk menunggu kelahiran anak mereka. Jadi sudah diperkirakan anak ini tuh bakalan lahir sekitar tanggal 29 Maret 2018. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 2018, disinilah petaka mulai. Jadi waktu itu Matthews dia mau pulang ke Poland, dia mau ke Lipia Gora, mau ketemu sama tunangannya, dia mau ada di sana sama tunangannya saat si tunangannya ini melahirkan. Dia meninggalkan Hanover sekitar jam 11.30 malam, jam setengah 12 malam ya. Dia keluar dari Hanover, dia nyetir, mobilnya adalah BMW 525 keluaran tahun 1998. Dia memperkirakan perjalanan dari Hanover ke Lipia Gora sekitar 600-an kilometer, ya 647 kilometer. Jadi udah siap-siap, oke kalau misalnya aku cabut dari Hanover jam segini, aku kira-kira bisa nemenin tunangan aku untuk melahirkan. Tanggal 29 Maret pagi, sekitar jam setengah 11, kamu gimana? Gimana cucuku? Kan namanya juga ayahnya kan mau menanti kelahiran cucunya kan. Telepon, tanya, dikira udah nyampe. Ternyata Matt belum nyampe ke Lipia Gora, dia belum nyampe, dia belum ketemu sama tunangannya. Matt bilang, wah sorry, aku nih kena macet banget nih, aku kena macet di Szczecin. Szczecin tuh adalah, aku tahu nih kayaknya aku juga pronounce-nya salah, jadi Szczecin ini adalah sebuah kota di perbatasan antara Jerman dan juga Polandia. Dia bilang ke ayahnya, macet banget di sini parah, ini aja aku baru keluar Szczecin, ini aja aku baru masuk ke Poland. Di sini tuh agak aneh gitu ya ayahnya, karena kota perbatasan ini pertama nggak ada staff yang ngeliatin kayak ngecek-ngecekin gitu kan di perbatasan. Kedua, mereka nggak butuh paspor untuk kayak orang yang bolak-balik antara Jerman dan Polandia. Tapi mereka di sana emang ada kamera untuk ngeliat kayak plat nomor, oh ini orang Polandia bisa masuk. Jadi lebih efektif ya. Tapi ayahnya kayak, oh yaudah nggak apa-apa, salam ya buat tunangan kamu. Ayahnya telepon kayak gitu. Dan setelah si Matt ini teleponan sama ayahnya, dia telepon tunangannya, dia bilang, sayang, sorry aku telat banget nih. Aku macet banget barusan. Kayaknya aku bisa nyampe ke tempat kamu 2 jam lagi. Soalnya aku masih harus nyetir sekitar 240 km lagi. Tunangannya kayak, okay, it's okay as long as you're here. Yang penting kamu kesini.
Tapi sampai sore, sekitar jam 5-an, Matt gak datang-datang. Akhirnya tunangannya telepon kakaknya Matt. Kakaknya namanya Katarzyna. Katarzyna juga tinggal di Hanover ya, di Jerman. Tapi sama kakaknya nggak diangkat. Akhirnya tunangannya menghubungi ibunya Matt. Ibunya Matt ini lucu ya, ini keluarga mereka. Jadi ibunya Matt ini masih tinggal di Polandia. Dia tinggal di desa Hutko. Akhirnya karena dikelaporin sama tunangannya, Matt belum datang, yada. Ibunya langsung lapor polisi. Cuma masalahnya nih ya, ini akar ya, awal mula permasalahan. Polisi Polandia bilang, ini mah masih awal banget, jangan gegabah deh, kayaknya dia nggak mungkin hilang. Coba kamu tenangin dulu di rumah gitu kan, siapa tahu nanti dia datang, mungkin dia melipir dulu kemana. Oke. Polisi Polandia nggak ada yang mau bantuin. Sampai akhirnya awal April karena Matt gak datang sama sekali, Matt gak muncul sama sekali, akhirnya keluarga ini langsung lapor ke polisi. Mereka lapor ke dua polisi. Pertama polisi Jerman, kedua polisi Polandia. Polisi Jerman tuh menolak untuk membantu kasus ini karena mereka anggap, oke lah, kasus kalian kan bakalan ditanganin sama polisi Polandia, ngapain kalian butuh bantuan kita. Oke, mereka pergilah ke polisi Polandia. Mereka minta polisi Polandia untuk nge-track HP-nya Matt. Masalahnya, SIM card yang dipakai sama Matt itu kan SIM card nomor Jerman ya. Jadi, polisi Polandia nggak bisa nge-track sama sekali. Akhirnya mereka balik lagi ke polisi Jerman. Polisi Jerman coba nge-track. Nggak bisa, karena lokasi terakhir SIM Matt ini udah masuk ke Polandia. Jadi jaringannya udah nggak masuk di SIM card. For some reason mereka nggak bisa ngelacak. Jadi ternyata HP-nya Matt itu masih nyala selama 2 hari. Yang ini yang bikin mereka bingung ya. Karena kalau SIM card-nya Matt nggak dapet jaringan di Polandia, gimana caranya ayahnya Matt telepon Matt waktu dia bilang, aku baru aja melalui perbatasan antara Jerman sama Polandia. Kan katanya nggak ada jaringan, gimana caranya nelfon? Sementara itu dari kakaknya Matt, si Katarzyna tadi, dia mulai ngegas sama polisi Jerman ya. Bantuin. Akhirnya sama polisi Jerman, mereka review CCTV kan. Mereka review CCTV di perbatasan antara Jerman dan Polandia. Dan mereka nggak menemukan mobilnya Matthews sama sekali melintasi perbatasan antara Jerman dan Polandia. Karena investigasi polisi jelek banget, akhirnya keluarga ini berusaha sendiri ya. Mereka cari tahu sendiri, mereka nyebarin selebaran sendiri. Mereka telusurin rute yang sekiranya ditelusuri sama Matt. Terus habis itu di tiap ada pom bensin, mereka tanya lah, restoran mereka tanya, siapa tahu ada yang lihat. Nggak membuahkan hasil juga. Bahkan keluarga ini juga muncul di TV beberapa kali dan mereka mengekspresikan betapa mereka marah dan kecewa sama polisi Jerman dan juga polisi Polandia. Sampai akhirnya tanggal 12 September datang, ini tahun 2018 juga, masih tahun yang sama, salah seorang dari tetangganya mamanya si Matt ini, yang tinggal di desa Hutko, dia datang ke mamanya Matt, dibilang, itu kamu punya rumah peternakan di belakang, bau banget, sumpah bau bangkai. Tolong bersihin dong, tuh ada apa sih di dalam? Selamat musim panas, kita ada di sana dan kita nggak nyium bau apa-apa tuh. Tetangganya kesel kan? Udahlah kita cek aja, siapa tahu ada hewan mati atau apa, kan kamu nggak tahu juga. Akhirnya mereka berdua pergilah ke rumah peternakan yang ada di belakang rumahnya keluarganya si Matt ini. Jadi itu daleman rumah peternakannya tuh kayak gini ya. Jadi kalian tuh bisa langsung lihat kayak ke loteng. Jadi antara loteng sama ruangan tuh nggak ada batasan. Kalian bisa langsung lihat ke atas ke loteng tuh ada apa. Tetangganya naik nih pilar-pilar ini dan dia lihat ada tumpukan baju di atas sana. Pas dia cek lagi, ada potongan kepala dan badan manusia. Cuma udah terlalu membusuk untuk diidentifikasi. Mereka panggil polisi dong. Polisi datang, mereka di sana menemukan 2 tali yang udah disimpul kayak seakan-akan, kalian tahu nggak sih tali yang buat bundir gitu, simpulnya kayak apa. Terus juga mereka menemukan gigi dari si jasad ini tuh udah rampal, udah banyak yang lepas-lepas. Ada beberapa yang nyangkut di tumpukan baju dan di bajunya juga ada bercak-bercak darah gitu. Ditemukan juga ada 1 tas ransel gede isinya air minum merek Polandia dan di dalam air minum ini tuh ada kayak puntungan rokok gitu, dompet dan juga orange juice. Di sini polisi udah mulai kayak curiga jangan-jangan ini Matthews. Dan keluarganya tuh kayak masih denial. Mereka bilang, Matthews nggak pernah minum orange juice, dia nggak suka orange juice. Selain ketiga item tadi, mereka juga menemukan HP di dalamnya pas dinyalain dan ketahuan lah kalau itu adalah HP-nya Matthews. Dan itu yang bikin keluarga ini shock dan sedih banget karena, my God,
ini kemungkinan adalah Matthews, jasad ini kemungkinan adalah Matt. Pas mereka buka HP-nya, bener. Karena nomor terakhir kali di dial, nomor yang terakhir kali dihubungi adalah nomor omnya Matt. Tapi kayaknya ini kepencet ya, karena cuma sedetik doang nelfonnya dan bahkan belum sampai diangkat sama omnya, udah dimatiin telepon ini. Dan di sini yang aku sesalin adalah kerja dari polisi Polandia jelek banget ya, karena 4 hari kemudian saat keluarga ini mikir kayak semua barang bukti udah dibawa ke station, polisi udah lagi analisis, investigasi segala macem, mereka menemukan salah satu sepatu yang mereka duga adalah sepatunya Matt, dan di dalam sepatu itu masih ada potongan kaki. Polisi Polandia berarti nggak ngecek dengan benar. Dengan semua barang bukti yang udah kekumpul, akhirnya investigasi dimulai. Jadi jaksa penuntut umum, dia bawa semua barang bukti ini untuk dianalisa. Mereka ngecek HP, terus mereka juga ngecek dari bon-bon belanjaannya Matt, dan mereka juga cek DNA dan benar ternyata jasad ini adalah Matt. Dari situ mereka menghubungi kepolisian Jerman. Polisi Jerman akhirnya baru mulai mau bantu. Mereka pergi ke apartemennya Matt, mereka cek apartemennya, mereka cek CCTV-nya. Dan berdasarkan barang bukti yang ada, yaitu dari bon-bon yang mereka dapetin di tasnya Matt, mereka baru tahu kalau ternyata Matt itu masih ada di Jerman waktu dia ditelepon sama ayahnya, yang mana jam 10:30 pagi, tanggal 29 Maret 2018. Jadi berdasarkan bukti bon-bon tadi, ada tiket kereta yang dinaiki sama si Matt dari Hanover ke Frankfurt under order. Jadi itu kayak kota perbatasan antara Jerman dan Polandia juga, tapi bukan tempat yang biasanya dia lalui kalau misalnya dia naik mobil. Nah, di situ dia turun dari kereta, dia nyebrang jembatan. Jadi kayak mungkin ada jembatan ya yang menghubungkan antara Jerman dan Polandia. Dia ke jembatan tersebut dan dia pergi ke kota kecil yang bernama Slubice. Lalu berdasarkan bon juga diketahui kalau Matt check-in hotel sama orang lain, orang yang nggak dikenal. Besok paginya tanggal 30 Maret 2018, Matt meninggalkan kota Slubice, dia naik kereta menuju kota Warsaw, dan disambung naik bus ke kota Zamość. Jadi kota Zamość itu adalah kota besar di dekat Hutko ya, dekat desa keluarganya. Tapi entah gimana, kita nggak ada yang tahu caranya si Matt ini bisa sampai ke Hutko, bisa sampai ke rumah peternakan keluarganya sendiri. Dan polisi juga menganggap ini agak janggal ya, kenapa mobilnya si Matt nggak ketemu, mobilnya Matthews nggak ketemu. Kita kan bisa cari tahu ya, mungkin mobilnya ini dibuang, diabaikan, atau misalnya dibawa ke, kalian tahu junkyard kan, tempat penampungan mobil-mobil bekas atau mobil-mobil yang mau dibuang, atau mobil yang di-repossessed, atau mungkin mobilnya dijual lagi. Kalau dijual lagi kan ada pindah tangan, ada nama pemilik baru, kan bisa dilacak. Mereka nggak nemu sama sekali. Aku nggak tahu apakah ini memang nggak ketemu, atau memang polisinya kerjanya juga. Selain itu juga kunci mobil nggak ditemukan sama sekali. 2, yang janggal lagi adalah keluarga Matthews tuh mengaku kalau mereka menggunakan rumah peternakan itu sepanjang musim panas. Mereka nggak lihat apa-apa, mereka nggak mencium apa-apa. Bahkan sepupunya Matt sendiri juga bilang, sepanjang musim panas aku juga di sini. Ini pintu aku buka blak-blakan ya. Kalau ada sesuatu, ada jasad, pasti aku udah lihat, pasti aku udah cium. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Aku nggak tahu sama sekali. Katarzyna, kakaknya Matthews, dia juga bilang kalau dia kecewa banget sama polisi, terutama polisi Jerman. Karena menurut dia gini ya, polisi itu kan pihak yang berwajib ya, penegak hukum, pelindung masyarakat. Kok mereka bisa kerjanya nggak jelas gitu loh, investigasinya tuh asal-asalan banget. Dan bahkan aku nggak tahu ya ini polisi yang mana, apakah polisi Jerman atau polisi Polandia. Ketika Katarzyna itu ngasih komplain, jadi ada 2 polisi yang kayak semacam diskors gitu, dikasih peringatan karena kelalaian. Emang kinerja mereka tuh emang nggak memenuhi standar dari polisi-polisi yang melakukan investigasi terhadap tindakan kriminal. Jadi aneh banget. Dan kasus ini berakhir dengan sad ending karena jasa penuntut umum menyimpulkan kalau Matthews Kawecki meninggal karena bundir. Dan itu diperkuat karena cuma ada DNA-nya Matt di semua barang yang dia punya. Tasnya, bajunya, sepatunya. Nggak ada DNA orang lain. Dan juga diperkuat karena adanya tali yang dibentuk dengan simpul kayak tali orang mau buat gantung diri. Keluarganya Matt udah mengajukan banding berkali-kali dan nggak pernah digubris. Ini nyesek banget ya, nyesek banget buat keluarganya Matt, terutama buat tunangannya. Dia baru aja punya bayi. Ngurus anak itu nggak gampang, punya bayi itu nggak gampang. Apalagi ini punya bayi tanpa partner.
Karena partner lo nggak tahu kemana. Dia tahu kalau partnernya udah meninggal, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi sama partnernya. Dan kepanikan dia, segala macem, dia jadi mikir, jadi selama aku panik, aku nyari-nyari dia, aku teleponin dia, dia ternyata mungkin disiksa, atau sesuatu terjadi sama dia. Dia nggak bilang sama aku, dia bilang mau datang, dia bilang mau nemenin aku lahiran, tapi ternyata berakhir tragis kayak gini. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya jadi mereka semua. Dan sekarang aku punya pertanyaan yang mungkin bisa dijadiin bahan diskusi buat kita. Pertama, menurut keluarganya si Matt, mereka sepanjang musim panas pakai si rumah peternakan ini, tapi mereka nggak melihat dan nggak mencium bau apapun. Apakah itu berarti kalau jasadnya Matt dipindahkan, jadi dia dibunuh di tempat lain dan dia dipindahkan ke rumah peternakan tersebut? Kedua, di manakah mobilnya Matthews? Ketiga, ini yang paling aneh yang mungkin akan jadi pertanyaan kalian semua adalah gimana caranya dia bundir tapi badannya kepotong-potong? Kalau dia udah bundir kan dia harusnya udah tewas saja gitu, meninggal. Gimana caranya dia bisa motong-motong badannya sendiri? Keempat, apa yang dilakukan Matthews di Sublis? Dan yang terakhir, pertanyaan yang paling penting adalah apa yang terjadi sama Matthews Kawecki. Itu aja untuk cerita hari ini. Semoga kalian suka. Mungkin kalian punya jawaban, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!